wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan melihat cuplikan sebuah video. Video ini sangat panjang, tapi di sini kita akan melihat sebagian saja. Kalau ingin melihat video fullnya, silahkan tonton di channel Ruang Bicara. Di mana video ini ada seorang ibu yang begitu ikhlas dan tulusnya mendukung Capres 02 Pak Prabowo Gibran. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Bunda melihat Pak Prabowo sekarang dihina sejumlah orang, bahkan dicerca. Bunda melihatnya seperti apa? Bahkan ada sekelompok lawannya beliau di Pilpres yang menyebut ada ketakutan kalau Pak Prabowo memimpin. Sampai mengungkit masa lalu beliau. Bunda melihatnya pandangan-pandangan negatif itu apakah layak diucapkan kepada Pak Prabowo? Ya, saya di sini menyampaikan kepada Ananda dan kepada masyarakat Indonesia, kalau membenci orang itu nanti akan menyesal dia. Kenapa yang kau benci bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang kau puji selama ini. Apalagi harusnya dia ingat jasa seorang Prabowo Subianto. Saya ini orangnya dikasih satu butir roti waktu saya lapar, sampai sekarang saya ingat masakan seorang Prabowo Subianto yang mengabdi kepada bangsa negara. Dia merah putih sekali loh. Dia betul-betul sampai nyaris meninggal di medan perang, Bunda. Hampir mau mati dia. Semuanya dia lakukan untuk bangsa ini. Sampai dia ditendang pun tidak menjadi menantu lagi sama presiden. Pak Harto nggak ada dia dendam. Itulah orang ikhlas. Tapi kenapa waktu Pak Jokowi jadi presiden dia dipuji dengan orang-orang yang mendukung dia? Saya nggak pernah menjelekkan dia, biarpun waktu 2019 karena saya tahu Pak Jokowi yang harus terpilih dulu sementara. Saya nggak ngatain Pak Prabowo, nggak mau saya ngatain dia. Tapi kenapa jadi berkhianat? Apakah itu yang dinamakan kita ini sebagai warga negara yang baik? Yang lebih lucunya, dia udah tahu sifat Pak Prabowo itu janganlah diungkapkan di saat debat presiden, membuka aib seseorang. Sementara Pak Prabowo itu nggak pernah membuka aib orang. Kan kasihan, harusnya dia ingat dong. Ingat, di sini kan kita di sini berlomba kan, kontestasi untuk memperebutkan kursi presiden. Kenapa harus untuk menumbangkan lawan dengan cara membuka aib? Visi misinya nggak nampak, tujuan niat cita-cita ke depan nggak nampak. Sementara Pak Prabowo itu ingin, ini loh aku sebagai paslon nomor 2 begini-begini, tapi yang lain begini, ditanya, ditantang, dijas. Dulu dekat sama Pak Prabowo dipuji-puji. Wah, itu bukan manusia. Sama seorang Prabowo aja bisa berkhianat, bagaimana dengan rakyat nanti? Itu aja camkat. Bunda melihat sosok Anies Baswedan ini jadi sorotan karena dia pernah diangkat Prabowo, dibantu bahkan menjadi seorang gubernur. Kemarin saat debat, Anies ini sangat menyerang pribadi Pak Prabowo. Mungkin Bunda ada pesan nggak untuk Anies khususnya ya? Ya, kebetulan saya hadir kemarin. Saya hadir di acara debat presiden di Istora Senayan. Ya, alhamdulillah saya perhatikan, saya zikir di situ. Saya doa, ya Allah, tenangkan hati Pak Prabowo. Saya terus zikir. Saya Pak Prabowo debat, saya nggak berhenti zikir. Saya doa. Entah kenapa jam 7:30 baru bed saya dapat. Bayangkan, saya bilang kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa hadir
di acara debat kali ini untuk mendoakan Pak Prabowo. Saya zikir terus di situ, karena orang tulus ikhlas itu yang makbul doanya. Yang tulus ikhlas itu, yang zikirnya itu diterima Allah. Kita bukan bicara Prabowo, kita bicara bukan bicara karena presiden ya. Kita bicara dengan orang yang kita cintai. Seperti kamu hari ini, saya sayang kepada kamu. Kamu podcastkan saya, kamu wawancarakan saya suka. Nah, jadi waktu semalam itu saya melihat, kok gini Pak Anies? Seperti Kecewa Bunda terhadap saya Anies. kecewa. Sementara tiga capres ini orang-orang hebat, anak-anak bangsa yang hebat, punya cita-cita untuk menjadi presiden. Kok gitu? Dulu kau dekat sama Pak Prabowo, kau puji dia. Itu yang Apalagi pernah dianggap jadi gubernur. Dari partai mana sampai dia oposisi. Datang ke rumah Pak Posisi. Prabowo, saya melihat. Dia datang ke rumah Prabowo. Minta di Gak ada lagi kan harga Pak Prabowo waktu itu. Hanya untuk memilih, kau jadi temanku yang setia ya, mungkin gitu, mungkin ada. Tapi kenapa dilakukan seperti itu? Salah saya memilih Pak Prabowo, nak. Salah saya memilih Pak Prabowo kali ini. Salah saya pasang badan untuk Pak Prabowo. Salah saya itu mendoakan Pak Prabowo. Salah saya juga menggantikan seluruh ini saya, uang saya apa saya keluarkan, nggak peduli saya. Tetap saya lakukan itu. Setelah itu saya istirahat di rumah saya. Setelah pilpres saya nggak mau lagi apapun, cukup dengan majelis saya nggak mau cari apa-apa saya. Bunda kecewa nggak dengan adanya serangan tendensi ke Prabowo? Sangat kecewa. Narasi bagian mana yang paling Bunda kecewa saat serangan terhadap Pak Prabowo? Ya sepertinya jabatan Pak Prabowo ini kayak beliau yang lebih tahu. Kan bukan ranah dia. Iya kan? Sementara Pak Prabowo sendiri sudah tahu mungkin karakter Anies. Paling dia cuma sebut Pak Anies. Benar kan? Kamu ini, karena dianggap dia bapaknya. Benar. Kan Pak Prabowo menganggap aku ini udah seperti bapakmu. Itulah hasil percakapan seorang perempuan yang bernama Ibu Ida, yang mana ibu ini begitu sedih saat seorang yang bernama Pak Prabowo dihujat dan difitnah oleh lawan politiknya. Benar sekali apa yang dikatakan ibu ini. Orang yang menghujat itu belum tentu sebaik orang yang dihujatnya. Bahkan sebuah contoh Capres 01 yaitu Pak Anies Baswedan, yang dulu di saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia dibantu oleh Pak Prabowo. Begitu waktu masih dekat dengan Pak Prabowo, begitu dipuja dan selalu menyanjung ke Pak Prabowo. Tapi setelah berseberangan, berlawanan politiknya, di saat dia mencalonkan diri sebagai calon presiden 01 dari partai lain, dia malah menghujat, bahkan menyerang secara personal di saat debat capres yang ketiga kemarin. Padahal dia pernah dibantu oleh Pak Prabowo, tapi itulah kebesaran hati seorang Pak Prabowo. Mungkin inilah video kali ini. Untuk lebih lengkapnya, kalau ingin menonton videonya lebih full dari awal sampai akhir, tontonlah di channel Ruang Bicara. Mungkin inilah video kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran 02 insya Allah menjadi presiden di tahun 2024 ini. Amin.